Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, apa kabar hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Anak-anak, pada pagi hari ini kita akan mempelajari tentang kosakata baku dan kalimat efektif. Apa itu kosakata baku dan apa itu kalimat efektif? Baiklah, kita akan mempelajarinya ya. Nah, di sini terlihat pengertian dari kosakata baku. Kosakata baku adalah kosakata yang penulisannya telah sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Sebaliknya, kosakata non baku adalah kosakata yang penulisannya tidak sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Kosakata baku wajib digunakan dalam tulisan atau percakapan pada acara-acara formal. Sementara kosakata non baku boleh digunakan dalam bahasa percakapan pada acara non formal. Seperti contohnya saat kita berbicara kepada teman-teman dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini ada contoh kosakata baku dan kosakata non baku. Di sini tampak ada 4 contoh kosakata baku dan kosakata non bakunya. Untuk penulisan yang tepat itu adalah aktif ya, menggunakan huruf F. Sementara untuk yang kurang tepat itu adalah aktif. Jadi ujung hurufnya P. Kemudian kosakata baku berikutnya yang tepat adalah bus ya. Yang kurang tepat adalah bis. Untuk kosakata berikutnya itu nasihat. Jadi nasihat yang tepat ya anak-anak. Sementara penulisan kata nasihat itu kurang tepat atau tidak baku. Untuk selanjutnya yaitu praktik ya. Penulisan kata yang tepat itu praktik. Sementara kita sering menggunakan tulisan yang kurang tepat yaitu praktek. Sudah mengerti ya sekarang? Itu adalah perbedaan dari kosakata baku dan kosakata non baku ya. Jadi diingatkan ya, masih banyak anak-anak contoh-contoh yang lain bisa kita ambil di buku-buku atau di internet. Materi selanjutnya yaitu kalimat efektif. Apa itu Pak Diman kalimat efektif? Nah anak-anak, kalimat efektif adalah kalimat yang mudah dipahami oleh orang lain dengan sesuai pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Kemudian ada syarat-syaratnya sih. Kalimat efektif itu apa saja? Yang pertama itu kesepadanan struktur. Kedua, keparalelan bentuk. Ketiga, kehematan kata. Yang keempat, kecermatan penalaran. Yang kelima itu adalah kelogisan bahasa. Kesepadanan struktur. Suatu kalimat dapat dikatakan memiliki kesepadanan struktur yang baik jika memiliki subjek dan predikat yang jelas. Ini contohnya ya. Bagi semua mahasiswa perguruan tinggi ini harus membayar uang kuliah. Nah, itu bukan kalimat efektif anak-anak. Jadi, baginya itu harus dihilangkan. Jadi, cuma kalian harus menulisnya semua mahasiswa perguruan tinggi ini harus membayar uang kuliah. Nah, jadi ada satu kata yang harus dihilangkan. Semoga menjadi kalimat efektif. Selanjutnya itu tidak terdapat subjek yang ganda. Penyusunan laporan itu saya dibantu oleh para dosen. Nah, itu merupakan bukan contoh kalimat efektif. Kenapa? Karena pada kalimat pertama itu terdapat 2 subjek, yaitu penyusunan laporan itu dan saya. Nah, untuk kalimat efektifnya yang seharusnya adalah dalam penyusunan laporan itu kasih koma ya, saya dibantu oleh para dosen. Yang selanjutnya itu predikat kalimat tidak didahului oleh kata yang. Contohnya sekolah kami yang terletak di depan bioskop Surya. Nah, jadi tidak perlu penulisan ada kata yang. Kalian hapus saja ya.
Nah, jadi yang benar adalah sekolah kami terletak di depan bioskop Surya. Ya, itu kalimat efektif yang tepat. Selanjutnya, kepararelan bentuk. Kalimat efektif harus memiliki bentuk yang paralel. Artinya, kalau bentuk pertama menggunakan kata benda, maka bentuk selanjutnya juga harus menggunakan kata benda. Kalau bentuk pertama menggunakan kata kerja, maka bentuk selanjutnya juga harus menggunakan kata kerja. Contohnya, ini merupakan contoh kalimat yang tidak efektif. Kenapa? Kita baca dulu ya. Tahap terakhir penyelesaian gedung itu adalah kegiatan pengecatan tembok, memasang penerangan, pengujian sistem pembagian air, dan pengaturan tata ruang. Nah, kenapa di sini bukan merupakan kalimat efektif? Karena di situ bercampur kata benda dan kata kerjanya. Nah, untuk itu kita harus mengubah seperti contoh yang di sebelahnya. Jadi, tahap terakhir penyelesaian gedung itu adalah kegiatan pengecatan tembok, pemasangan penerangan, pengujian sistem pembagian air, dan pengaturan tata ruang. Nah, kalimat itu merupakan kalimat yang efektif. Selanjutnya, kehematan kata. Ada beberapa cara untuk menghemat penggunaan kata, antara lain menghilangkan pengulangan subjek. Contohnya, karena dia tidak diundang, dia tidak datang ke tempat itu. Nah, tidak perlu kita mengulang kata dia itu 2 kali karena itu pemborosan kata. Jadi kita harus hemat ya menggunakan kata. Nah, contoh yang tepat yaitu karena tidak diundang, dia tidak datang ke tempat itu. Selanjutnya, menghindari kesinoniman dalam suatu kalimat. Sejak dari pagi dia bermenung. Nah, kata sejak dan dari adalah sinonim, sehingga penggunaan salah satunya saja sudah cukup. Jadi harus dihilangkan salah satu ya. Yang jadi perubahannya itu sejak pagi dia bermenung atau bermenung. Perhatikan kata jamak. Hadirin sekalian dimohon berdiri. Nah, itu merupakan kata hadirin sudah bermakna jamak, sehingga tidak perlu menambahkan kata sekalian setelah kata hadirin. Jadi kalian ubah menjadi hadirin dimohon berdiri. Selanjutnya itu kecermatan penalaran. Dalam kalimat efektif terdapat kecermatan penalaran, artinya harus memperhatikan pemilihan kata-kata supaya tidak menimbul bermakna ganda. Contohnya, siswa SD yang terkenal itu menerima hadiah. Ini merupakan kalimat yang tidak efektif. Kenapa? Karena di sini subjeknya ada 2, siswa SD, siswanya yang terkenal atau SD-nya yang terkenal. Jadi maknanya menimbulkan makna yang ganda. Jadi kita pilih salah satu. Kita menggunakan siswanya saja. Misal, siswa yang terkenal itu menerima hadiah. Atau boleh menggunakan siswa dari SD yang terkenal itu menerima hadiah. Jadi di sini ada 2 ya. Yang pertama siswanya yang terkenal atau SD-nya yang terkenal. Jadi kalau mau menggunakan kata SD yang terkenal, berarti gunakan siswa dari SD yang terkenal itu ya. Itu anak. Baik anak-anak, selanjutnya itu kelogisan bahasa. Kalimat efektif harus memiliki kelogisan bahasa. Artinya, ide pada kalimat efektif tersebut dapat diterima oleh akal dan penulisan sesuai dengan ejaan yang berlaku. Contohnya nih, kepada Bapak Kepala Sekolah, waktu dan tempat kami persilakan. Nah, kalimat tersebut merupakan kalimat yang tidak efektif. Kenapa? Di sini ada penulisan atau pengucapan kata waktu dan tempat kami persilahkan. Nah, masa kepala sekolahnya
waktu dan tempat yang dipersilakan bukan bapaknya. Nah, untuk yang benar yaitu kepada Bapak Kepala Sekolah kami persilakan. Nah, anak-anak, itu contohnya ya yang tepat. Baik anak-anak, itulah contoh dari kalimat efektif dan kita sudah mengetahui berbagai macam kosakata baku dan kalimat efektif. Terima kasih anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.